Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi kelas 10. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa terus menjalankan aktivitas sebagai pelajar, yaitu kegiatan belajar mengajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini eh, Bapak akan menjelaskan mengenai materi keanekaragaman hayati ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, Bapak ingin mengingatkan agar kalian selalu menjaga protokol kesehatan ya, selalu bersikap eh, bersih lah, selalu menjaga kebersihan, intinya seperti itu supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Karena mengapa? Karena baru-baru ini di daerah, kalau tidak salah di daerah Cabang Bungin, atau kalau yang tahu di daerah Tapak Serang, Kabupaten Bekasi, ada yang positif COVID-19 beberapa hari kemarin. Jadi ya kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Tapi bukan berarti kita terlalu panik ya, tidak. Kita tetap bersikap normal, namun kita lebih waspada dengan menjaga pola-pola kesehatan atau protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan sebelum makan, biasanya kalau biasanya tidak mencuci tangan, sekarang ini ya usahakanlah mencuci tangan. Karena itu juga untuk kebaikan kalian sendiri. Oke, materi kali ini mengenai keanekaragaman hayati. Nah, ini. Poin yang pertama dari keanekaragaman hayati ini adalah mengenai pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Nah, ini. Pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Bentar ya. Oke. Keanekaragaman hayati ini kenapa penting untuk dipelajari? Karena eh, makhluk hidup ya, itu hewan ataupun tumbuhan, kedudukannya di muka bumi itu sangatlah penting. Jadi adanya hewan dan tumbuhan di muka bumi ini untuk menunjang kebutuhan umat manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Makanya ketika kita merusak atau merusak suatu ekosistem yang ada di muka bumi, maka secara tidak langsung kita akan merusak makhluk hidup atau hewannya tersebut, dan keberlanjutannya akan merusak umat manusia. Kenapa? Karena tumbuhan dan hewan penunjang kehidupan manusia. Nah, jika tidak ada bahan bakunya, hewan dan tumbuhannya sebagai penunjang manusia, maka manusianya pun akan rugi, akan rusak nantinya. Itu seperti itu. Makanya di dalam pembelajaran biologi, materi keanekaragaman hayati ini diajarkan supaya kita lebih menghargai kedudukan dari tumbuhan dan hewan beserta lingkungan yang ada di muka bumi. Nah, itu. Jadi gini, di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini adalah gambar beberapa individu atau orang. Yang kedua ada gambar pohon kelapa, pinang, dan lainnya. Dan yang ketiga ada gambar mengenai hutan atau semak dan lainnya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Nah, yang pertama adalah keanekaragaman gen. Nah, apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen adalah
individu dalam satu jenis makhluk hidup. Individu dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, artinya seperti ini. Kita tahu jenis makhluk hidup manusia itu mempunyai satu jenis, yaitu makhluk hidup. Nah, tetapi kerabat dari individu-individu itu jumlahnya bermacam-macam. Ada orang Asia ya, yang kulitnya kuning langsat. Ada orang Afrika yang kulitnya misalkan agak coklat atau kehitam-hitaman. Ada orang Eropa yang kulitnya putih dan matanya biru. Tetapi perbedaan dari satu jenis makhluk hidup itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Ya. Jadi gennya itu sama, susunan gen manusia. Jadi gennya itu susunannya sama, gen manusia, tetapi ada apa? Ada perbedaan kecil. Perbedaan kecil sehingga ada variasi penampakan dalam diri individu tersebut. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ya, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek dan seterusnya, rambut lurus, rambut ikal. Nah, itu semua kan sebenarnya manusia. Cuma ada variasi-variasinya. Tapi dalam ranah satu gen, satu tingkatan itu. Nah, itu keanekaragaman tingkat gen. Ya. Masih satu spesies intinya. Spesies manusia atau satu jenis makhluk hidup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Jadi, nah di sini ada gambarnya kan? Di sini ada gambar kelapa, pinang, pohon lontar, terus ada pinang merah, ada pohon aren, ada kelapa sawit. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Dalam klasifikasi makhluk hidup, antara kelapa, pinang, dan lontar itu masih berkerabat. Jadi kalau kata orang Sundanya masih dulur, masih saudara ya, antara kelapa, pinang, dan lontar. Tetapi ada perbedaan spesifik. Nah, perbedaan tersebut memungkinkan nama spesiesnya berbeda, tetapi ada dalam genus yang sama atau famili yang sama. Nanti kalian belajar klasifikasi makhluk hidup lebih paham lagi. Oh, ternyata misalkan harimau satu keluarga dengan singa. Oh, misalkan kerbau masih satu keluarga dengan misalkan dengan kambing. Coba kalau misalkan ada pertanyaan gini, ada pertanyaan misal, kira-kira anjing dan kerbau itu berkerabat atau tidak? Nah, kira-kira berkerabat atau tidak? Dari mana kerabatnya? Misalkan kalau jawabannya oh berkerabat, dari kenapa Anda menjawab berkerabat? Dari mana alasannya? Nah, itu dipelajari dalam klasifikasi makhluk hidup. Makanya di dalam klasifikasi makhluk hidup, oh ini hewan yang berkerabat. Oh, ini tumbuhan yang berkerabat. Oh, ini yang tidak berkerabat itu. Nah, ini contoh kelapa dan pinang itu berkerabat. Jadi masih dalam satu genus. Tetapi beda spesies ya. Tetapi beda spesiesnya. Tapi masih dalam satu keluarga. Seperti ginilah. Kalau misalkan harimau, ada harimau Sumatera,
ada harimau Jawa. Nah, harimau Sumatera dan harimau Jawa itu masih dalam satu genus, yaitu apa? Yaitu Panthera tigris. Nama ilmiahnya atau nama latinnya. Nah, ada perbedaan antara harimau Jawa dan Sumatera. Apa perbedaannya? Spesiesnya, nama spesiesnya. Maka dibedakan, ada Panthera tigris Java atau Jawa, harimau Jawa. Ada Panthera tigris Sumatera atau harimau Sumatera. Tetapi masih dalam satu genus yang sama, Panthera tigris. Nah, sama halnya seperti kelapa, pinang, lontar, pinang merah, dan lainnya itu. Nah, itu keanekaragaman jenis. Yang selanjutnya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Letak geografis ini menyebabkan terjadi perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis tumbuhan dan hewan yang hidup. Artinya gini, karena di Indonesia ini daerahnya berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada daerah pantai, ada daerah hutan, ada daerah semak, ada daerah perkebunan. Sehingga apa? Sehingga hewan yang tinggal di daerah-daerah tersebut juga berbeda-beda. Mengapa bisa beda? Karena iklimnya juga berbeda. Iklim berbeda sehingga tumbuhan yang menghuninya pun berbeda-beda sesuai dengan kecocokan iklimnya. Nah, seperti itu. Nah, di gambar di sini ada ekosistem hutan. Nah, ini ekosistem hutan di mana tumbuhannya sangat lebat ya. Terus di bawahnya ada ekosistem terumbu karang. Menurut kalian beda nggak makhluk hidup penghuni hutan dan penghuni terumbu karang? Pasti beda kan? Beda antara penghuni hutan dengan semak, hewan-hewannya beda. Antara hutan dengan danau itu pasti berbeda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan habitatnya. Maka hewan dan tumbuhan yang hidup pada suatu ekosistem itu berbeda-beda tergantung dengan kecocokan iklim dan suhu di ekosistemnya tersebut. Jadi hutan, misalkan di hutan aya naon wae. Di hutan misalkan adanya harimau, misalkan bisa ada kucing hutan, ada anjing hutan, ada ayam hutan. Kira-kira ayam hutan ada nggak di terumbu karang? Kira-kira harimau ada nggak di perkebunan? Nah, kan berbeda ekosistem, maka akan berbeda penghuninya. Itu seperti itu. Nah, sudah dibahas berarti ya. Yang pertama tadi ada keanekaragaman tingkat gen, ada keanekaragaman jenis, ada keanekaragaman ekosistem. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kalau tadi membahas keanekaragaman secara umum, sekarang kita akan membahas keanekaragaman hayati yang ada di negara kita, di Indonesia. Poin yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi.
Jawa, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda memiliki keanekaragaman paling sedikit. Nah, ini membahas tentang persebaran flora. Flora itu tumbuhan ya. Flora itu tumbuhan. Jadi tumbuhan yang ada di negara kita di Indonesia itu terdiri atas kawasan-kawasan yang berdampingan atau bersinggungan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, ya, dan Papua Nugini. Jadi gini, jadi bisa saja ditemukan bunga yang sama di negara Filipina sama dengan Indonesia, di negara Malaysia sama dengan Indonesia, di Papua Nugini sama dengan Indonesia. Karena apa? Karena wilayahnya saling berdekatan, sehingga persebaran floranya itu masih memungkinkan spesiesnya yang sama ya, itu. Terus yang kedua, hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Arti dari keanekaragaman paling tinggi itu artinya jadi paling banyak jenis flora itu di Kalimantan. Jadi Kalimantan itu sangat banyak berbagai macam jenis flora atau berbagai macam jenis tumbuhan. Intinya gini, tumbuhan di Kalimantan sangat banyak jenisnya atau macam-macamnya dibanding di Jawa itu. Jawa, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda memiliki keanekaragaman paling sedikit. Jadi paling sedikit justru di daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda itu ya. Itu persebaran flora di Indonesia. Ini gambar bunga ya, gambar tumbuhan. Selanjutnya persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua garis yang membagi wilayah. Yang pertama ada garis Wallace, yang kedua ada garis Weber. Garis Wallace membuat garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur atau daerah Australian. Daerah bagian barat mana? Daerah bagian barat dari garis Wales ke daerah barat. Ke daerah barat, tahu kan daerah barat kemana? Berarti ke sebelah kiri. Nah, membagi antara daerah barat dengan daerah timur Australian. Daerah timur daerah mana? Ke sebelah kanan. Nah, ini kan garis Wales ada. Nah, ini daerah barat ke sebelah kiri, daerah timur ke sebelah kanan. Itu. Ada juga yang kedua garis Weber. Garis Weber membuat garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah peralihan antara wilayah oriental dan Australian. Jadi antara garis Weber ini, antara garis Weber ini dan garis Wallace ini itu ada jarak kan? Ada jarak. Nah, ini antara garis Wallace dan Weber ini adalah wilayah Wallace. Artinya apa? Artinya faunanya apa? Daerah oriental. Oriental barat dan oriental bagian, maaf. Maaf ya. Diperbesarnya susah ini. Nah, ini gini aja. Udah kelihatan kan garis Wallace dan garis Weber. Intinya garis Wallace itu membagi daerah oriental bagian bagian barat dengan bagian
timur. Dan garis Weber itu memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai peralihan antara wilayah oriental dan Australian. Nah, selanjutnya kita akan membahas faunanya juga supaya lebih jelas apa yang dimaksud dengan daerah oriental. Nah, ini hewan-hewannya. Yang pertama ada orang utan, yang kedua ada harimau Sumatera, yang ketiga ada jalak Bali. Nah, daerah oriental ini meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ya. Ini daerah oriental. Selanjutnya, banyak mamalia berukuran besar. Terus terdapat berbagai jenis kera, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Terdapat burung-burung berwarna kurang menarik, tetapi bersuara merdu. Nah, itu ciri khas dari hewan-hewan yang hidup di daerah oriental. Duh, maaf ya. Daerah oriental. Mana daerah oriental? Tadi, nah ini daerah oriental. Daerah oriental itu dibatasi oleh garis yang namanya garis Wallace. Ya, dibatasi oleh garis Wallace. Nah, kan itu. Tuh ya hewan-hewannya. Yang selanjutnya daerah Australian. Nah, ini ada 3 gambar juga, ada cendrawasih, ada kuskus, dan ada kanguru pohon. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Terdapat mamalia berukuran kecil. Banyak hewan berkantung, terus tidak terdapat spesies kera. Yang selanjutnya burung berwarna-warni, namun bersuara kurang merdu. Nah, ini justru berbeda dengan daerah oriental. Nah, daerah Australian ini banyak ditemukan hewan berkantung. Artinya kalau kita ke Australia juga pasti kita banyak menemukan hewan berkantung. Sama dengan daerah Papua Nugini. Ya. Papua atau pulau-pulau di sekitarnya lah. Itu karena apa? Karena mereka bertetangga atau bahkan mungkin dulunya masih satu daratan. Sehingga apa? Sehingga jenis spesiesnya itu relatif sama, cenderung sama, mirip. Kalau nggak sama juga mirip. Itu ya. Kalau tadi di daerah oriental itu mamalianya besar-besar, kalau di sini di daerah Australian mamalianya kecil-kecil. Nah, itu daerah Australian. Yang ketiga daerah peralihan. Nah, daerah peralihan. Yang pertama, gambar yang pertama ada anoa. Anoa itu dari Sulawesi atau Buton. Yang kedua ada komodo. Komodo itu adanya hanya di Pulau Komodo, NTT. NTT itu Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada maleo. Maleo itu dari Sulawesi atau Gorontalo ya. Nah, hewan-hewan ini yang hidup atau berkembang biak di daerah peralihan. Daerah peralihan meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau itu. Artinya hewan endemik itu hewan yang hanya kita bisa jumpai di pulau itu. Kita tidak bisa menemukan komodo di Pulau Jawa. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, kan itu ada komodo di Taman Safari Bogor, ya itu kan ngambil dari Pulau Komodonya. Dari Pulau Komodonya ngambil. Aslinya mah nggak ada tadinya karena diambil untuk proses misalkan perkawinan atau untuk proses rekreasi. Nah, maka dipindahkan ke kebun-kebun binatang itu ya. Baik itu komodo atau anoa ya. Aslinya itu hidupnya di daerah masing-masing. Itu. Selanjutnya
Keanekaragaman hayati di Indonesia masih ya yang tadi bahasannya memiliki manfaat dan nilai. Manfaat dan nilai kehati. Kehati itu artinya keanekaragaman hayati. Sebagai sumber manfaat dan nilai keanekaragaman hayati itu pertama sebagai sumber plasma nutfah. Nah, sebagai sumber plasma nutfah itu sebagai sumber kehidupan. Itu arti dari plasma nutfah. Yang kedua, sumber sandang pangan, papan, dan kesehatan. Yang ketiga, mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Yang keempat, sebagai lahan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai tempat rekreasi. Yang keempat, sebagai devisa atau sumber pendapatan, ya, pendapatan negara. Karena jika keanekaragaman di Indonesia itu terjaga dan sangat baik, maka otomatis turis-turis dari mancanegara, dari luar negeri akan datang melakukan penelitian atau melakukan rekreasi ke negara kita. Sehingga apa? Sehingga negara kita memiliki pendapatan atau devisa, yaitu. Itu manfaat dan nilai kehati. Yang selanjutnya, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati atau kehati. Nah, aktivitas manusia itu tentunya ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatifnya perusakan habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, adanya pertanian monokultur, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Itu aktivitas negatif yang dapat merusak kehati, merusak keanekaragaman hayati. Tapi ada juga aktivitas yang positif. Contohnya misalkan pemuliaan, reboisasi atau penghijauan. Pemuliaan itu artinya apa? Takut ada yang nggak tahu. Pemuliaan itu jadi kita menjaga suatu spesies makhluk hidup, ya, dijaga sampai beranak pinak menjadi banyak, atau yang tadinya sedikit jadi banyak, itu pemuliaan. Yang ketiga, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Terus penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Jadi tidak asal tebang. Jangan mentang-mentang pohonnya sudah agak gede sedikit langsung ditebang. Nah, tidak seperti itu. Jadi diteliti dulu pohonnya sudah cukup enggak usianya, tebang pilih itu. Jadi yang tua yang ditebang, dipilih yang mana yang layak ditebang, dan yang muda dibiarkan sampai besar. Itu. Selanjutnya, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua cara. Yang pertama ada in situ dan yang kedua ada ex situ. Yang pertama in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Jadi dilestarikan, dikontrol, dilihat, tapi di habitat aslinya. Kita yang datang ke habitat aslinya. Misalkan kita akan meneliti harimau Jawa. Kita datang misalkan ke daerah Jawa, hutan-hutan di Jawa, misalkan di daerah Sukabumi atau Bogor, itu masih ada lumayan banyak hutan ya di Jawa, atau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu diteliti oleh kita jumlahnya berapa dari tahun ini, jumlahnya berapa tahun selanjutnya. Nah, dijaga habitatnya. Itu in situ, jadi di tempat asalnya atau di tempat aslinya. Yang kedua ada ex situ. Nah, kalau ex situ ini dibawa di luar habitatnya, dibawa misalkan ke suatu tempat, tetapi kita sediakan tempat yang mirip dengan habitat aslinya. Tetapi kan tetap berbeda antara habitat asli dengan habitat buatan manusia mirip asli. Nah, hewan pun akan lebih betah di habitat aslinya, bukan habitat buatan. Itu ya pelestarian in situ dan pelestarian
ex situ. Nah, itu. Nah, sampai di sini anak-anak siswa-siswi kelas 10 ya, pembahasan mengenai keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bersama-sama bisa memahami pentingnya keanekaragaman hayati di Indonesia ini. Jadi kita harus lebih menjaga, kalau sudah tahu, kita harus lebih menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai kita merusaknya. Karena apabila satu spesies punah, maka itu akan mempengaruhi spesies yang lainnya. Contohnya misalkan seperti ini, kalau misalkan tikus semuanya dibasmi, tikus di ladang semuanya dibasmi, terus nanti ular makannya apa? Nah, itu kan saling terkait. Ular makannya apa? Nanti jangan-jangan ular makan ayam atau ular makan manusia, karena makanan ular tikus itu punah, dibasmi habis. Makanya kita dalam melakukan misalkan seleksi di kehidupan ini harus seimbang. Jangan sampai satu spesies dihabisi punah sampai punah, maka akan mengganggu spesies yang lain. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kalian silahkan catat apa yang disampaikan, yang pentingnya saja dicatat. Kalian juga baca-baca dari buku atau kalian baca-baca dari internet, karena sekarang kan zamannya sudah canggih. Kalian bisa mencari informasi dengan mudah ya. Dengan mudah sehingga wawasan kalian bisa bertambah dan luas. Sekian dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.